Umanis Galungan, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur Denpasar belum sepenuhnya normal. Warga manfaatkan momentum Umanis Galungan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Kade Aditya. Dan saya Rahma Karisma. Saudara, berikut Bali hari ini selengkapnya. Saudara, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur belum kembali normal pada Umanis Galungan. Meski trafik penumpang mancanegara cukup tinggi, sejumlah penyedia jasa kapal cepat masih membatasi jumlah trip dan armadanya. Trafik penumpang di Pelabuhan Sanur terpantau mulai kembali padat sehari pasca Hari Raya Galungan. Sebagian besar penumpang merupakan penumpang mancanegara yang hendak melakukan aktivitas penyeberangan menuju Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Kendati demikian, sejumlah penyedia jasa kapal cepat di Pelabuhan Sanur masih membatasi jumlah trip dan armadanya. Hal ini mengingat aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur yang belum sepenuhnya kembali normal, lantaran masih dalam periode atau suasana Hari Raya Galungan. Salah seorang operator kapal cepat, yakni Wayan Darmane, mengatakan pihaknya hanya memberangkatkan 2 kapal cepat pada Umanis Galungan kali ini. Sementara pada hari-hari biasa, kapal cepat yang beroperasi atau diberangkatkan dapat mencapai 4 kapal dalam sehari. Terkait arus balik penumpang lokal dari Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, ia menyebutkan belum melihat adanya peningkatan penumpang yang kembali ke kota Denpasar. Diperkirakan arus balik penumpang yang merupakan warga lokal dari Nusa Penida maupun Nusa Lembongan akan terjadi pada Kamis sore atau Jumat pagi. Persiapan Galungan, jadi sebelum Galungan baru ya banyak penduduk lokal yang pulang kampung. Kalau bulan ini agak rendah dikit, ya agak rendah dikit ya. Ya. Jadi dominan sekarang yang keberangkatan ke Nusa Penida memang agak biasanya masing-masing operator jalani boot 4, 3, untuk saat ini paling-paling 2, 3 udah cukup. Pada Hari Raya Galungan, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur tetap beroperasi. Hanya saja diberlakukan pembatasan trip dan armada, mengingat banyaknya penyedia jasa kapal cepat dan petugasnya yang merayakan Hari Raya Galungan. Yasinta Zulprima melaporkan. Momentum Umanis Galungan dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Salah satunya yakni dengan berwisata ke Pantai Bangsal Sanur Denpasar. Dari berbagai aktivitas bersepeda sambil menikmati keindahan Pantai Sanur menjadi salah satu aktivitas pilihan wisatawan yang mengunjungi pantai tersebut. Pantai Bangsal Sanur dipadati ratusan pengunjung sejak pagi pada momentum Umanis Galungan kali ini. Sebagian besar pengunjung merupakan wisatawan lokal yang melakukan beragam aktivitas untuk melepas penat setelah berhari raya. Di Pantai Bangsal Sanur ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan, mulai dari menikmati keindahan pantai, berenang, berjemur, berkuliner, hingga bersepeda. Dari berbagai aktivitas tersebut, bersepeda sambil menikmati keindahan Pantai Sanur menjadi aktivitas favorit banyak wisatawan yang mengunjungi Pantai Bangsal Sanur. Salah seorang penyedia jasa penyewaan sepeda, yakni Wayan, mengatakan intensitas penyewaan sepeda miliknya meningkat hingga 80% pada momentum Umanis Galungan kali ini. Menurutnya banyak masyarakat yang memilih untuk berwisata dengan bersepeda karena aktivitasnya yang tidak hanya menyehatkan namun juga menyenangkan dan relatif murah. Hanya dengan Rp15.000, wisatawan dapat menyewa sepeda lalu mengelilingi dan menikmati keindahan Pantai Sanur selama kurang lebih 2 jam. Tidak heran aktivitas ini menjadi aktivitas populer bagi wisatawan. Jadi Sanur ini kan destinasi wisata Denpasar, jadi orang-orang Denpasar jenuh dengan aktivitas keseharian, salah satunya
mereka refreshingnya ke Pantai Sanur. Jadi Umanis Galungannya jauh lebih ramai daripada hari-hari biasa. Sekarang itu sampai 80-90% laku sepedanya. Kalau hari biasa sehingga 30%-nya 20-30%, sekarang sampai 70-80%. Aktivitas berwisata dengan bersepeda ini pun tidak hanya digemari anak-anak muda, melainkan juga digemari berbagai kalangan. Sementara itu, pagi hari merupakan waktu terbaik bagi para wisatawan untuk bersepeda mengelilingi Pantai Sanur karena udaranya yang masih sejuk. Yasinta Zulprima melaporkan. Saudara, warga di Desa Tenganan Pegeringsingan, Karangasem memiliki tradisi unik saat perayaan Galungan, yakni tradisi membuat dan menghaturkan banten uduan berupa tumpengan besar ke sejumlah pura. Tradisi atau ritual ini sebagai simbol peta desa yang juga bermakna penghormatan terhadap peta desa tersebut. Sejak pagi, para gadis di Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dengan mengenakan pakaian adat khusus khas desa tua ini, sudah berkumpul dengan membawa tampar berisi berbagai jenis sesaji yang akan dihaturkan ke Pura Anyar yang berlokasi di lereng bukit. Sementara sejumlah pemuda yang ditunjuk oleh adat juga menyiapkan banten uduan yang dihaturkan di 3 pura utama di desa ini. Banten uduan tersebut terdiri dari 5 jenis buah-buahan seperti jeruk bali atau jeruti, pisang, jeruk, dan beberapa jenis buah lainnya. Selain itu, dalam banten uduan tersebut juga terdapat beberapa jenis jajan atau kue yang terbuat dari beras dan ketan dalam ukuran besar yang berbentuk persegi 4. Dan yang paling menarik adalah tumpengan besar setinggi 1,5 meter. Sarana banten uduan tersebut kemudian dirangkai oleh 3 orang wanita di atas sebuah dulang besar secara berurutan dan posisi tertentu. Setelah siap, 3 dulang yang berisi banten uduan tersebut kemudian dihaturkan oleh 5 warga yang ditunjuk adat ke 3 pura, yakni Pura Puseh yang dilaksanakan oleh Tampin Tapen 1 dan ke Pura Ulun Swarga oleh Tampin Tapen 2 dan begitu seterusnya. Tapi pada hari inilah persiapan untuk melakukan acara. Nah, selanjutnya kami di sini merayakan Hari Raya Galungan sesuai dengan harinya. Nah, tetapi kami di sini tidak menggunakan penjor. Nah, kami menggunakan penjor itu pada saat kelima, bukan pada Hari Raya Galungan. Dan Galungan itu dilakukan di Balai Banjar dan upacaranya ada di Pura Ulun Swarga dengan Pura Puseh. Seluruh prosesi penghaturan sesaji dalam perayaan Galungan di desa ini ditutup dengan tradisi megibung yang diselenggarakan di Balai Banjar desa adat setempat. Tradisi ritual menghaturkan banten uduan ini merupakan simbol peta desa dengan makna agar masyarakat di desa yang warganya menganut sekte Dewa Indra ini selalu mengingat peta desa, menghormati aturan, dan menjaga wilayah desa agar lingkungan alamnya tetap lestari. Andi Hussein melaporkan. Umanis Galungan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Bali untuk berlibur dengan mengunjungi berbagai objek wisata, salah satunya ke Desa Wisata Penglipuran Bangli. Selain berkunjung ke sanak saudara, pada momentum Umanis Galungan ini, sebagian masyarakat memanfaatkan libur setelah Hari Raya Galungan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Bangli. Salah satunya Desa Wisata Penglipuran. Desa Wisata Penglipuran masih menjadi salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pengelola Desa Wisata Penglipuran, Iwayan Sumiyarse, mengatakan, kunjungan wisatawan telah mengalami peningkatan sejak Hari Raya Galungan yang mencapai 4.000 wisatawan per harinya. Sedangkan pada hari biasa, jumlah kunjungan wisatawan berkisar 2 hingga 3.000 wisatawan per harinya. Pada Umanis Galungan kali ini, jumlah kunjungan bahkan mencapai 5.000 lebih wisatawan yang datang. Ada tren kenaikan dari kemarin, yang kemarin itu sudah mencapai di angka 4.000 yang masih didominasi oleh wisatawan Nusantara, dan hari ini kita juga memprediksi akan mencapai di angka 5.000 lah per harinya. Dan kami
kami sudah melakukan antisipasi juga, berkolaborasi dengan pihak Calang, dan kita menunjukkan semua personel Calang dan juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Desa wisata Penglipuran telah dinobatkan menjadi desa terbersih. Hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Peningkatan kunjungan wisatawan ini juga berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar. Ibu Turatna melaporkan. 3 pasangan calon kepala daerah di Karangasem mulai melaksanakan kampanye di zona yang ditentukan. Informasi tersebut akan kami rangkaikan dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Lestarikan alam kita. Anda kembali bersama Bali hari ini. Setelah penetapan nomor urut, 3 pasangan calon kepala daerah mulai melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan zona yang ditetapkan. Agar tidak bersinggungan, KPU Karangasem membagi wilayah kampanye dalam 3 zona. Setelah pengundian dan penetapan nomor urut sesuai jadwal yang disepakati, mulai Kamis 26 September 2024, 3 pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem mulai turun melaksanakan kegiatan kampanye sesuai zona yang telah ditentukan oleh KPU Karangasem.
Agar tidak bersinggungan, KPU membagi wilayah kampanye dalam 3 zona, yakni zona 1 meliputi wilayah Kecamatan Karangasem, Bembandem, dan Manggis. Zona 2 meliputi wilayah Kecamatan Selat, Rendang, dan Sidemen. Sedangkan zona 3 meliputi Kecamatan Kubu dan Abang. Sesuai kesepakatan, paslon yang mendapatkan nomor urut 1, yakni pasangan Iwayan Karisubali, Iketut Putri Ismaya Jaya, pada hari pertama ini berkampanye di zona 1. Paslon nomor urut 2, Igede Dana Inenga Suwadi, melaksanakan kampanye di zona 2. Sedangkan paslon nomor urut 3, Igusti Putu Parwata, Iwayan Pandu Prapanca Lagosa, melaksanakan kampanye di zona 3. Ya, sesuai dengan yang telah disepakati bersama kemarin, bahwa mereka melakukan kampanye nanti sesuai dengan yang telah kita sepakati. Yang nomor urut 1 di zona 1, selanjutnya yang nomor urut 2 menyesuaikan, begitupun selanjutnya di hari-hari berikutnya sesuai dengan yang sudah didapati oleh pasangan calon itu sendiri. Ini berarti kampanyenya boleh bersamaan Pak, tapi tempat berbeda? Ya, setiap hari mereka kampanye, tetapi di zona yang berbeda-beda. KPU Karangasem menghimbau kepada seluruh pasangan calon untuk mematuhi aturan dan zona kampanye dengan tidak melaksanakan aktivitas kampanye atau pertemuan di luar zona yang telah ditentukan. Selain melanggar aturan, melakukan kegiatan pertemuan di luar jadwal dalam zona paslon lain akan berpotensi menimbulkan gesekan. Andi Hussein melaporkan. Untuk memastikan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar dan aman, Bawaslu Kabupaten Bangli melakukan pengawasan ketat dengan melibatkan seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Bangli. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I. Nengah Mulyarta mengatakan, tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling krusial, di mana akan terjadi berbagai potensi pelanggaran, baik mengenai alat peraga kampanye atau APK, kampanye terselubung, politik uang, dan yang lainnya. Terkait hal tersebut, Bawaslu Bangli pastikan pengawasan melekat akan dilakukan pada setiap kegiatan paslon di lapangan. Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya agar tetap mengikuti regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan, baik dari KPU maupun dari Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga secara intens menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait terutama masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam pengawasan, sehingga seluruh tahapan kampanye dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Kami sudah menyiagakan pasukan di dalam melakukan pengawasan kampanye para kandidat di Kabupaten Bangli. Mudah-mudahan apa yang kami siapkan dan kami sampaikan ke teman-teman PKD di dalam melakukan pengawasan, benar-benar kami bisa menjaga netralitas selaku penyelenggara dan juga bisa menjaga marwah demokrasi itu sendiri. Nengah Mulyarta juga berharap kepada seluruh pasangan calon untuk ikut serta menciptakan suasana kampanye yang kondusif sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan kerjasama seluruh pihak, proses demokrasi di Kabupaten Bangli khususnya bisa berjalan dengan aman dan kondusif, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. Putu Ratna melaporkan. Sementara itu, tahapan kampanye Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Karangasem mulai digelar di sejumlah wilayah. Bawaslu Karangasem mulai menggencarkan pengawasan kampanye pasangan calon untuk memastikan kegiatan kampanye berjalan sesuai aturan. Berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh 3 pasangan calon kepala daerah di Karangasem dan penyelenggara pemilu, masa kampanye Pilkada serentak 2024 di Bali baru dimulai pada tanggal 26 September 2024 dari jadwal nasional yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024. Calon kepala daerah di Karangasem mulai melakukan kegiatan kampanye di sejumlah titik.
Terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karangasem mulai melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye dengan melibatkan jajarannya di tingkat kecamatan dan desa. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem, Ikadek Arianta Putra, mengatakan seluruh kampanye yang dilakukan tim pemenangan masing-masing peserta pilkada akan mendapat perhatian khusus dari jajaran Bawaslu. Selain itu, dalam pengawasan kampanye, pihaknya juga melakukan tindakan cegah dini untuk mengantisipasi adanya anak-anak ataupun ASN yang ikut dalam kampanye tersebut. Jadi kami melakukan pola-pola pencegahan di awal, melakukan cegah dini terhadap pihak-pihak yang dilarang dalam ikut kampanye, yaitu termasuk anak-anak dan juga ASN. Untuk kampanye-kampanye di desa, kami sudah mengerahkan juga jajaran kami di pengawas desa. Pengawas desa kemudian dibantu oleh Panwascam, dan kami dari Bawaslu Kabupaten Karangasem sebisa mungkin akan turun untuk membantu teman-teman yang ada di kecamatan. Selain melaksanakan pengawasan langsung, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga akan melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui pengawasan di media sosial untuk mengantisipasi adanya disinformasi ataupun berita hoaks yang mungkin muncul selama tahapan kampanye pilkada berlangsung. Putra Widiarsana melaporkan. Memasuki tahapan kampanye pemilihan kepala daerah Kota Denpasar, para pasangan calon diimbau turunkan alat peraga sosialisasi secara mandiri. Hal tersebut pun telah disepakati sebelumnya bahwa alat peraga sosialisasi atau APS ini merupakan kewenangan dari masing-masing tim pemenangan pasangan calon. Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Iputu Hardi Sarjana mengatakan, terkait alat peraga kampanye, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar bahwa pemasangan alat peraga kampanye dibebankan ke KPU Kota Denpasar. Setiap ada penurunan alat peraga kampanye, KPU Kota Denpasar berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait, termasuk dengan Bawaslu dan pemerintah Kota Denpasar melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak perda. Jadi kemarin Ibu Ketua KPU yang juga sudah menyampaikan untuk bisa terlebih dahulu tim pemenangan untuk bisa memberikan informasi ke tim relawan untuk bisa melepas APS sebelum masa kampanye. Nantinya kalau masih ada APS, tadi yang bersama KPU merekomendasikan ke KPU Denpasar untuk bisa KPU berkoordinasi dengan Satpol PP untuk bisa membersihkan Kota Denpasar sebelum memasang APK sesuai dengan kesepakatan maupun SK yang dikeluarkan oleh KPU Denpasar. Sebelumnya telah disepakati bahwa sebelum memasuki tahapan kampanye Pilkada tahun 2024, pada tanggal 25 September 2024, tim pemenangan dari masing-masing paslon agar melakukan koordinasi dengan para relawan untuk melepaskan alat peraga sosialisasi secara mandiri. KPU Kabupaten Badung mulai menerima logistik untuk penyelenggaraan Pesta Demokrasi pada Pilkada Serentak 2024. Logistik ini datang secara bertahap di Gedung Olahraga Basket Sading. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung telah menerima sejumlah logistik untuk persiapan Pilkada Serentak 2024 sejak Minggu 22 September 2024. Jenis logistik yang diterima secara bertahap menggunakan truk pengangkut, meliputi bilik pemungutan suara, kotak suara, serta tinta. Ribuan bilik dan kotak suara yang belum terakit ini ditempatkan di gudang logistik KPU Kabupaten Badung yang berada di Gor Basket Kelurahan Sading. Ketua KPU Kabupaten Badung Igusti Ketut Gede Yuse Arsana Putra mengatakan pihaknya memanfaatkan 2 gudang untuk penyimpanan logistik, yakni Gor Basket Sading untuk pengelolaan logistik, sedangkan gudang lama di Jalan Gatot Subroto Denpasar untuk penerimaan logistik. Semua logistik yang disimpan akan didistribusikan ke masing-masing panitia pemilihan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan di 761 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Badung.
Untuk logistik kami sudah menerima bilik dan kotak, sedang kami simpan di gudang KPU untuk pengelolaan logistik itu ada di Gor Basket Sading. Kemudian selain bilik dan kotak kita sudah menerima tinta. Jadi baru itu, sementara yang lain sedang kita klik dan nanti akan secara bertahap datang ke KPU. Jadi ada 2 gudang nanti akan dimanfaatkan. Gudang pengelolaan untuk persiapan sampai nanti diturunkannya logistik, dan penerimaannya itu tetap di gudang kita yang lama di Gatot Subroto yang sudah kita bersihkan sekarang. Sambil menunggu kedatangan logistik lainnya yang masih dalam proses dan akan tiba kembali secara bertahap, KPU Kabupaten Badung terus mendata logistik yang diterima dan disimpan di gudang. Saat ini logistik yang sudah diterima KPU Kabupaten Badung sebanyak 1.522 botol tinta, 1.534 buah kotak suara, dan 3.044 buah bilik pemungutan suara. Indra Wijaya melaporkan. KPU Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki hak pilih untuk melakukan pindah memilih di wilayah Bali jika dibutuhkan. Pengajuan permohonan pindah memilih akan dilayani hingga maksimal 1 bulan sebelum pemungutan suara. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan menjelaskan pihaknya akan melayani masyarakat Bali yang ingin menyalurkan hak pilihnya di lokasi berbeda namun masih di wilayah Bali. Pindah memilih dapat dilakukan dengan berbagai alasan yang mendesak, sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang ditunjuk dalam formulir undangan. Lidartawan menyampaikan, permohonan pindah memilih akan dilayani maksimal 1 bulan sebelum pemungutan suara atau terakhir pada tanggal 27 Oktober 2024. Pemohon dapat mengajukannya ke kantor KPU. Kemudian nanti kalaupun ada yang mau pindah memilih di lingkungan Provinsi Bali, itu kita berikan kesempatan 1 bulan sebelum pemungutan suara. Terakhir itu, ya. Misalnya saja saya sudah pasti tanggal 27 November saya harus nunggu orang tua saya sakit misalnya. Boleh nggak pindah? Boleh, silakan pindah sekarang. Terakhir sampai tanggal 27 Oktober. Idewo Agung Gede Lidartawan juga mengatakan pindah memilih antar kabupaten akan menghilangkan hak pilihnya pada calon kepala daerah kabupaten kota asal pemilih. Namun masih dapat menyalurkan hak pilih gubernur dan wakil gubernur Bali. KPU Provinsi Bali telah menetapkan jumlah pemilih yang tersebar di 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, dan 716 desa sebanyak 3.283.893 pemilih yang akan menyalurkan hak pilih di 6.795 TPS pada 27 November mendatang. Yuda Maruta melaporkan. Pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Buleleng dinilai masih mengandalkan basis massa tradisional sebagai salah satu strategi utama untuk meraup suara. Pengamat politik Menjangan Institut Iputu Mardike menilai pasangan calon yang turut berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024 masih mengandalkan basis massa tradisional untuk meraup suara. Strategi ini dinilai efektif untuk meraup suara, mengingat ikatan kultural yang kuat pada kehidupan masyarakat Bali dan Buleleng pada khususnya. Dirinya menambahkan kelompok-kelompok seperti organisasi keagamaan, adat, dan kelompok tani menjadi target utama para pasangan calon untuk meraih simpati dan dukungan. Dalam waktu yang relatif pendek untuk masa kampanye, para pasangan calon diprediksi akan terus mengunjungi desa-desa melalui kegiatan sosial. Kalau dalam konsep politik, para politisi biasanya lebih banyak bermain ke ranah-ranah yang sifatnya dadie. Nah, di dadie inilah mereka bisa dikondisikan karena adanya semacam take and give. Artinya politisi pernah memberikan bantuan sosial berupa perbaikan pelinggih misalnya, ataupun janji-janji yang lain yang sudah pernah mereka tepati, sehingga sekarang ada semacam tanggung jawab sosial untuk memilih. Sementara itu, Iputu Mardike menambahkan para paslon juga harus memanfaatkan kekuatan media digital untuk dapat meraup suara, terutama dari kalangan generasi muda.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karangasem telah resmi menetapkan area yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK dalam Pilkada serentak tahun 2024. Untuk itu, pasangan calon diminta untuk menempatkan APK sesuai dengan aturan. Penetapan lokasi pemasangan APK selama masa kampanye ini bertujuan agar paslon dapat menempatkan APK sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan juga keamanan. Aturan tersebut juga melarang adanya APK di sejumlah titik, diantaranya gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. KPU Kabupaten Karangasem akan memfasilitasi sejumlah APK kepada masing-masing paslon di beberapa titik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KPU Karangasem pun mengaku telah menyiapkan 4 titik pemasangan APK di tingkat kecamatan dan 4 titik di tingkat desa yang dapat digunakan masing-masing paslon dalam Pilkada tahun 2024. Untuk penempatan APK yang mereka pakai nanti sebagai bahan sosialisasi di dalam pemilihan oleh pasangan calon, nanti akan kita tetapkan zona-zonanya di mana mereka bisa masang. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan juga pihak desa, tempat-tempat yang bisa digunakan sebagai tempat untuk pemasangan APK itu. Minimal di setiap desa itu ada 3 titik yang kita siapkan, sehingga kami harapkan bagi pasangan calon yang nanti ada APK agar ditempatkan di zona yang sudah nanti kita SK-kan. Dengan keputusan ini, KPU Karangasem berharap semua pihak dapat melaksanakan kampanye dengan tertib dan lancar, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung sukses dan juga aman. Kementerian Investasi mendorong penerapan super tax deduction. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu, inggih Ratu Idedane sarang sami sane wangyang titiang, titiang Inyoman Jendrika, penjabat Bupati Kelungkung, ngangganin pemerintah Kabupaten Kelungkung. Ringkalahi becek puniki, lugrayang titiang, ngaturang rahajang nyangre rahinan jagat, galungan niwah kuningan, majeng ring Idedane sarang sami, sane megamang hindu ring dije ugi megenah. Dumogi ide sang yang para mekawi, ngicin kerahayuan, kerahajengan, mawasu side ngelaksana yang dharma agama, niwah dharma negari. Ngiring, luluh kasukseman jayaning dharma puniki, antuk nincapang serada bakti, nyijur jagat dukung sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Saya Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB Stikom Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu sedharma. Mari jadikan hari suci ini sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kebersamaan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Om Santi, 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 Om.
Saudara, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM terus berupaya mendorong investasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Badung, melalui berbagai insentif perpajakan yang salah satunya adalah Super Tax Deduction. Insentif ini dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendorong kegiatan litbang di sektor industri. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ihwan mengatakan insentif ini belum tersosialisasikan dengan baik sehingga banyak investor yang belum mengetahuinya. Dalam sistem Super Tax Deduction, perusahaan yang berpartisipasi dalam pendidikan vokasi dapat memotong pajak 200 sampai 300%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 serta PMK Nomor 153 Tahun 2020. Perusahaan dapat mengurangi penghasilan bruto hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu. Dengan sosialisasi yang lebih baik, diharapkan lebih banyak perusahaan yang memanfaatkan insentif untuk kegiatan pelatihan vokasi dan litbang, sehingga Kabupaten Badung dapat menjadi daerah pusat penelitian dan pengembangan di Provinsi Bali, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk kegiatan pelatihan tersebut, itu 100% di awal akan digantikan sebagai jumlah yang mengurangi penghasilan perusahaan sebelum dikenai pajak. Nah, 100% lainnya nanti disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Yang kedua lebih menariknya lagi adalah pajak yang dikurangi 300% dari biaya atas research and development yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini yang tidak diketahui, Pak. Badung bisa memanfaatkan fasilitas ini, Pak, untuk bisa membangun hub-nya untuk research and development dan inovasi untuk Bali ada di Badung. Kementerian Investasi berencana meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan para investor. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui sistem online single submission (OSS) yang memudahkan pengajuan Super Tax Deduction. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki kemudahan dan kepastian usaha untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas. Indra Wijaya melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI melakukan uji coba paket wisata Triple B yakni Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Paket wisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Bali Utara hingga 10% pada tahun pertama paket wisata ini dioperasikan. Uji coba paket wisata Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi atau paket wisata Triple B dilaksanakan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Sabtu pagi. Dalam paket wisata ini, wisatawan diajak menyusuri wilayah Bali Barat dan Bali Utara melalui perairan. Paket wisata ini dikemas dari Watu Dodol, Bangsring, Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi, hingga ke Taman Nasional Bali Barat TNBB, Teluk Pemutaran, hingga Pantai Lovina di Kabupaten Buleleng melalui jalur laut dengan menggunakan kapal cepat. Sandiaga Uno mengatakan koneksi antar destinasi ini dirancang melalui jalur laut agar dapat mengantarkan wisatawan lebih cepat dengan lebih banyak tempat tujuan wisata. Dari 7 juta kunjungan wisata per tahun ke Bali Selatan, paket wisata baru ini ditargetkan dapat mengalihkan kunjungan wisata ke Bali Utara 10% pada tahun pertama dibukanya paket wisata baru tersebut. Saat ini paket wisata baru mulai dipasarkan dan akan menyasar musim liburan pada akhir tahun 2024. Wisatawan langsung ke Bali Selatan ini kita akan targetkan 500 sampai 700 ribu di 2-3 tahun pertama yang akan melalui jalur ini. Ini adalah bagian daripada redistributions dari load yang ada di Bali Selatan dengan masuk dari pintu Banyuwangi. Jadi awalnya mungkin akan sangat terbatas, tapi kedepannya pariwisata yang berkualitas dan sustainabilitas yang akan kita sasar untuk wilayah Bali Utara.
Nantinya wisatawan dapat bermalam di Banyuwangi dan melakukan wisata ke Bali Barat hingga kawasan Lovina dalam jarak tempuh 2 jam. Paket wisata ini disebut akan memberikan pengalaman berwisata yang lebih menyenangkan dan aman dari segi konservasi. Kadek Yoga Saryade melaporkan. Sementara itu, rencana moratorium akomodasi wisata di bagian selatan Pulau Bali kini terus dimatangkan dalam sejumlah pertemuan. Selain melakukan inventaris lahan hijau, pemerintah daerah juga ditekankan harus tetap memiliki wewenang perihal pengawasan. Pertumbuhan pariwisata yang baik membutuhkan upaya pengendalian yang baik. Begitu juga dengan sektor pertanian yang perlu dilindungi. Guna menata kembali ruang yang masih dimiliki dan harus dipertahankan, maka diperlukan jeda waktu untuk melakukan inventarisasi ruang hijau yang perlu dilindungi, salah satunya melalui moratorium. Hingga kini, rapat rutin bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat terbatas. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewamade Indra mengatakan, selama ini perizinan akomodasi wisata yang ada dapat menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun daerah yang dilakukan melalui Online Single Submission atau OSS. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Namun sistem ini membuat pemerintah daerah luput mengetahui beberapa pembangunan atas izin pusat. Hal ini juga sudah dibahas bersama Menko Marves, namun perlu segera dicarikan solusi. Saya juga sudah katakan pembangunan sebuah keniscayaan. Jadi kita hanya minta jeda waktu untuk kita petakan ulang. Supaya pembangunan ke depan terkendali. Artinya pembangunan akan berlanjut nanti. Setelah ini semuanya clear persoalannya, daerah-daerah mana yang harus kita konservasi dengan baik. Gitu kan? Kalau yang sudah mulai berjalan gimana Pak? Ya namanya juga sudah berjalan kan susah kita stop ya kan, dia pasti sudah mengantongi perizinan. Maka nanti di dalam kebijakan jeda waktu ini tentu ada tenggat waktu yang disepakati. Kapan mulai, kapan berakhir. Pasti ada. Nanti diperkirakan kapan Pak mulainya? Yaitu dia kami sedang ikut juga dalam rapat-rapat dengan Kemenko Marves. Ini rapat sedang dibahas. Pembangunan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlindungan lahan hijau juga tidak boleh luput dari perhatian. Galoh dan Andika melaporkan. Setelah melakukan operasi pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan petani asal Desa Besakeh yang dilaporkan hilang saat menyabet rumput. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar Sungai Tukad Dalem. Setelah melakukan pencarian dengan menyisir tebing dan jurang, serta areal perkebunan, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian, TNI serta warga setempat dan dibantu 1 ekor anjing pelacak, akhirnya menemukan korban Iwayan Swenten, seorang petani berusia 80 tahun, asal Banjar Dinas Batang, Desa Besakeh, Kecamatan Rendang Karangasem, yang dilaporkan hilang saat menyabet rumput beberapa hari lalu. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian, tepatnya pada Rabu sore di dasar Sungai Tukad Dalem, yakni sekitar 1,5 meter. Dari lokasi ditemukannya sabit dan sandal milik korban. Saat ditemukan, korban dalam keadaan meninggal dunia. Kami terima informasi dari salah satu warga yang melihat, kemudian tim SAR gabungan bergerak menuju penemuan target tersebut. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi terhadap target. Untuk jarak dari posisi penemuan sandal maupun sabit itu kurang lebih 1,5 kilo di penemuan target. Jenazah korban kemudian dievakuasi dari dasar sungai menuju ke lokasi aman guna memudahkan pemeriksaan oleh tim medis Puskesmas Rendang. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu.
Saya Dr. Dadang Hermawan selaku Rektor ITB Stikom Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu sedharma. Mari jadikan hari suci ini sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kebersamaan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Om Santi 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 Om. setinggi langit, belajar terus belajar untuk Indonesia. Jangan ragu dan jangan bimbang, masa depan terhampar di depan. Belajar dan belajar untuk Indonesia. Bali memang the island of paradise. Keindahan alamnya menarik minat wisatawan untuk terus berkunjung ke pulau ini. Salah satunya air terjun Kanto Lampo yang menawarkan kesejukan dan keindahan alam di tengah teriknya cuaca di Bali. Seperti apa keindahannya? Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah udara tropis Bali yang panas, air terjun Kanto Lampo di Gianyar menawarkan kesegaran alami. Air terjun ini terletak di Desa Beng, Gianyar. Daya tarik wisata ini kian populer di kalangan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selain menjadi tempat rekreasi, Kanto Lampo juga menawarkan keindahan alam yang memukau dengan aliran air yang jernih dan sejuk, menjadi daya tarik bagi siapapun yang menginginkan kesejukan dan keindahan alam Bali. Terletak hanya sekitar 30 menit dari pusat kota Ubud, air terjun Kanto Lampo memberikan pengalaman yang unik bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam Bali. Air terjun ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan air terjun lainnya di pulau ini. Aliran air yang bertingkat-tingkat di bebatuan menciptakan pemandangan yang sangat instagramable, menjadikannya spot favorit untuk berfoto. Karena airnya ini kan berundak dan si pengunjung itu bisa langsung berfoto di air terjun. Dia bisa menyatu dengan air terjun untuk bisa mengambil fotonya. Mungkin itu yang paling membedakan. Air terjun ini relatif mudah diakses sehingga pengunjung dari berbagai usia dapat menikmati keindahan dan kesegaran aliran airnya. Meski terkenal, suasana di sekitar air terjun tetap asri dan tenang, menghadirkan suasana damai yang cocok untuk relaksasi. Banyak pengunjung datang untuk merasakan sejuknya air sambil berendam atau sekedar menikmati suasana alami di sekitar.
Meski menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi, pengelola air terjun ini tetap mengedukasi wisatawan untuk menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang ada. Warga setempat juga turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga tempat ini tetap terjaga keasliannya. Kami sangat concern lah untuk ikutlah memilah sampah itu, bagian dari untuk menanggulangi sampah plastik. Jadi di sini sudah menjadi pekerjaan sehari-hari dari tim kebersihan. Setiap hari dia harus memilah sampah, menyesuaikan dengan jenisnya. Dengan keasrian alam dan kesejukannya, air terjun ini dapat menjadi salah satu alternatif wisata saat berkunjung ke Pulau Bali. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Saudara, Desa Babahan, Kecamatan Penebel Tabanan, terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, bekerjasama dengan masyarakat setempat, khususnya para generasi muda. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Desa Babahan merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Penebel Tabanan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan, khususnya ternak ayam ras petelur. Sektor ini pun sangat mendukung perekonomian desa lainnya. Perbekal Desa Babahan, Made Sukapariana mengatakan, melalui salah satu program strategis desa yang kini dikembangkan adalah dalam bidang pariwisata. Pemerintah desa memberikan peluang bagi para generasi muda untuk berwirausaha. Menurutnya saat ini terdapat satu pelaku UMKM yang memanfaatkan potensi desa melalui pengembangan kedai kopi di pedesaan yang diberi nama Nyari Kopi. Keindahan persawahan yang masih alami menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas perkotaan. Konsep yang dikembangkan di Subak Bangkiang Sidem ini banyak dikunjungi oleh anak muda dari berbagai daerah di Bali serta ramai diperbincangkan di media sosial. Dengan hadirnya pelaku UMKM ini tidak hanya menjadi peluang bagi desa untuk mengenalkan desanya, namun juga menjadi batu loncatan untuk memetakan kembali potensi desa untuk pengembangan lebih luas lagi, khususnya melibatkan generasi muda. Melalui konsep Ratu Basme, yakni konsep pariwisata di Desa Babahan yang unik menuju kebahagiaan dan berkelanjutan, pemerintah desa membagi kawasannya menjadi 5 zona. Kolaborasi konsep pariwisata berbasis pertanian dan kearifan lokal yang dipegang diharapkan menjadikan desa wisata Babahan semakin dikenal. Made Adi, Nyoman Bude melaporkan. Jika batok kelapa biasanya hanya diolah menjadi arang, berbeda halnya dengan pengrajin di Karangasem, Bali yang memanfaatkan limbah batok kelapa menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Pada umumnya, limbah batok kelapa diolah menjadi arang batok. Namun, di tangan para pengrajin di beberapa desa di Kabupaten Karangasem, limbah batok kelapa ini disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang unik, cantik, dan bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya dilakukan oleh Desa Sekar, salah satu perajin di Dusun Waliang, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Di tangan terampilnya, limbah batok kelapa ini disulap menjadi berbagai kerajinan unik dan cantik, seperti tempat minum, tempat snack, bokor, dan berbagai jenis produk lainnya yang ternyata banyak diminati masyarakat dan wisatawan. Untuk memuaskan konsumennya, Desa Sekar juga melayani. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 27 September 2024 yang akan disampaikan perakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar, Brian Eko Permadi. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut akan disampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 27 September 2024. Cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian tengah, utara, dan timur, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih.
Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.